darat. Saudaraku, setelah dia bangkit, dia mengangkat murid-muridnya, bukan lagi hamba, bukan lagi sahabat, tapi saudara-saudara. Saudaraku, Maria Magdalena menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan. Maria Magdalena ketika Yesus bangkit, dia melihat Tuhan. Tapi saksi yang terakhir, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia tidak melihat Tuhan biasa seperti yang dilihat Magdalena. Tapi sekali lagi dia melihat Tuhan dalam kebesarannya sebagai imam besar. Ini tidak bisa terpikirkan oleh kita manusia. Betapa dahsyatnya imam besar itu mau menampakkan diri kepada seorang Rasul Yohanes. Penghargaan yang tinggi kepada Rasul Yohanes yang rela dibuang, rela oleh karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Dan penampilan dirinya kepada Rasul Yohanes bukan penampilan biasa, tetapi penampilan dengan janji yang kekal, sama dengan pada Maria Magdalena. Pada Maria Magdalena itu janji juga kekal. Sebab dia mengatakan bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dua orang yang mendapat janji yang besar. Seorang wanita yang tadinya najis, Maria Magdalena yang dirasuk 7 setan, tetapi yang kemudian membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan walaupun Tuhan sudah mati. Murid-murid lain masih bertanya-tanya, dia sudah pergi ke kubur, dia bertindak, dia tidak bertanya dulu, tidak berkonsultasi dulu, tapi dia pergi mau minyaki Tuhan. Ini karena hatinya yang begitu rindu untuk bertemu Tuhannya. Kalau orang hatinya tidak sungguh-sungguh, dia separuh-separuh, dia bertindak ragu-ragu. Tapi di sini kita lihat perbuatan Magdalena. Sekali lagi saya katakan, seorang yang pernah dirasuk 7 setan, tapi dia tidak ragu-ragu ketika Tuhan menolong dia. Itu menjadi contoh bagi kita untuk mau mempertaruhkan semua. Bahkan dia tidak ragu-ragu ketika dia menyangka penunggu taman yang bertanya kepadanya, padahal itu Yesus. Memang suatu bukti Maria Magdalena benar-benar merindukan Tuhan. Saya katakan tadi, dua orang yang mendapat janji. Maria Magdalena mendapat janji, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Suatu janji yang kekal, janji yang tidak bisa berubah. Dan orang yang lain adalah Rasul Yohanes, menerima janji. Namun aku hidup sampai selama-lamanya.
suatu janji yang kekal. Dua orang yang kalau kita perhatikan, siapa Maria Magdalena? Mungkin tidak diperhatikan karena kehidupannya yang lalu. Siapa dia? Rasul Yohanes. Tidak ada yang memperhatikan dia ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Saya katakan tidak ada yang memperhatikan, tidak ada Mandela, tidak mau lindungi, seperti dia dibiarkan dibuang untuk dibinasakan, tapi tidak. Saya selalu mengatakan Tuhan itu bukan Tuhan yang biasa. Dia menghargai orang-orang yang sangat mengasihi dia. Kalau Stefanus dia berdiri sebelah kanan Allah. Kalau Rasul Yohanes dia turun dari kemuliaan. Yohanes, jangan takut. Ini aku yang awal dan yang akhir. Suatu janji yang besar. Ini juga contoh bagi kita yang mau mengikut Tuhan, yang mempertaruhkan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia tahu hatinya Maria Magdalena. Dia tahu hatinya Rasul Yohanes. Dengan ketekunan dia berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Tidak ada embel-embel sedikit pun. Tidak ada perkara-perkara apa sedikit pun. Sepenuh dia bertaruhkan untuk Yesus. Dan di Pulau Patmos Tuhan bertemu dengan dia. Saya selalu mengatakan Tuhan sangat menghargai orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Yang bahkan mempertaruhkan segala sesuatu untuk dia. Dia sudah bangkit. Tidak ada saksi yang melebihi. Saksi yang ditulis, yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri, tuliskan. Ini merupakan suatu kesaksian yang kekal, yang Tuhan tidak mau berlalu dari anak-anaknya, yang Tuhan tidak mau berlalu dari murid-muridnya, tetapi terus dan terus murid-murid ingat akan dia sebagai imam besar yang tampil saat berada di Pulau Patmos, tampil bersama dengan Rasul Yohanes. Dan perlu kita tahu, satu-satunya Rasul yang Tuhan sertai terus dan sertai terus. Bahkan seluruh kitab wahyu itu, bahkan perkara-perkara yang akan datang, yang belum terjadi, kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Di kata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepada aku, juga tidak pada sesama antipas saksiku, dan setia kepada aku yang dibunuh di depan kamu. Di mana iblis diam? Dua kali Tuhan katakan di mana iblis diam. Dalam terjemahan lama, di mana iblis berkata. Itu perlu kita tahu.
itu sekarang terjadi. Tahta dari iblis yang menentukan dirinya siapa lewat bencana-bencana, lewat penyakit, lewat segala virus dan sebagainya, yang menunjukkan siapa dirinya. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat 20. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat 20. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saudaraku, dari ayat ini kita bisa melihat suatu persekutuan yang besar, yang benar antara kita dengan Yohanes, terlebih dengan Tuhan Yesus. Dalam persekutuan kita menantikan Yesus, tidak ada kekhawatiran, sebab dia memang segera kembali. Ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat itu, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikea. Saudaraku, Tuhan Yesus berfirman kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dikatakan, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Saudaraku, ini menunjukkan kesungguhan dari Tuhan kepada sidang jemaatnya. Ayat 19 dikatakan, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. The mystery of 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. Tuhan menghendaki Rasul Yohanes menuliskan semua yang Tuhan tunjukkan di Pulau Patmos. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas,
Dan di tengah-tengah kakedian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan sinar matahari. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah engkau lihat, baik yang terjadi sekarang dan rahasia ketujuh bintang kau lihat pada tangan kananku adalah ketujuh kaki dan ketujuh kakedian itu ialah ketujuh jemaat. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kanan dan ketujuh kakedian emas itu, ketujuh bintang itu ketujuh jemaat, dan ketujuh kakedian itu ialah ketujuh jemaat." Saudaraku, kalau kita membaca ini merupakan bukti tentang kebangkitan Tuhan. Banyak peristiwa yang dinyatakan dalam Alkitab tentang kebangkitan Tuhan. Para saksi, murid-murid dan sebagainya bertemu dengan Tuhan. Tetapi bagi saya, pernyataan Tuhan atau kejadian yang terjadi dalam kitab Wahyu pasal pertama ini benar-benar kesaksian kebangkitan dari Tuhan. Dia tidak tampil sebagai murid, dia tidak tampil sebagai guru yang mendekati Maria Magdalena, dan Maria Magdalena mengenalnya dan berkata, "Rabuni," guru. Tidak. Dia bersama 2 orang ke Emmaus, 2 orang murid ke Emmaus. Tidak. Dia tidak tampil dan pakaiannya yang kebangkitan itu ketika dia berada di tengah-tengah murid-muridnya yang ketakutan dalam suatu ruangan. Tidak. Dia tidak tampil dengan pakaian seperti yang dia tunjukkan kepada Thomas, walaupun bekas tombak, ya. Tapi di sini kita melihat kebesarannya, benar-benar kemuliaannya. Dia bangkit dan menampakkan diri kepada Rasul Yohanes,
sebagai mempelai laki-laki yang penuh kemuliaan. Ini bukan peristiwa sementara, tapi ini peristiwa selanjutnya. Dia tidak tampil untuk sebagai Tuhan yang biasa, tapi tidak, dia tampil sebagai imam besar. Dia tunjukkan pribadinya sebagai imam besar. Dia berjalan di antara 7 kaki dian dari emas sebagai imam besar yang menyucikan sidang jemaat. Dan ini bukti yang nyata tentang kebangkitannya. Ini bukti yang nyata tentang kehidupannya. Yohanes dia mengalami itu. Terlebih perkataannya mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat selama memegang segala kunci maut, akan suatu pengharapan yang begitu kita sudah bangkit dari kematian, bukan sekedar menampakkan diri pada murid, tidak, tapi di sini dia menampakkan diri pada Rasul Yohanes, bahkan menampakkan diri dengan janji untuk selama-lamanya. Dia tidak menampakkan diri biasa, dia menampakkan diri merupakan penyertaannya untuk selama-lamanya. Kita memang cukup menderita, dan itulah yang menjadikan dia tampil kepada Yohanes dengan kemuliaan. Di sana dia menunjukkan pada Rasul Yohanes, penderitaanmu tidak sia-sia. Walaupun engkau menderita oleh karena firman Allah, oleh karena kesaksian Yesus. Tapi lihat, aku penuh kemuliaan, aku imam besar. Di tanganku ada bintang, 7 bintang. Bintang itu adalah sidang jemaat. Itu bagi kita suatu keteguhan. Bagi kita suatu keteguhan. Karena bintang itu tidak terletak biasa, tapi bintang itu ada di tangannya. Tangan siapa? Tangan imam besar. Bukan tangan Yesus yang